Angin sore berhembus lembut melewati pepohonan kering di kaki Gunung Kunci. Langit mulai berubah jingga ketika Randy, seorang mahasiswa semester akhir dari Jakarta, baru saja tiba di sebuah desa kecil bernama Karangjati, tepat di bawah lereng gunung. Bersama dua temannya, Bayu dan Tari, mereka sedang menjalani penelitian lapangan untuk skripsi jurusan sejarah. Randy tertarik pada mitos lokal dan sejarah kolonial, dan Gunung Kunci adalah salah satu lokasi yang penuh cerita mistis tak terdokumentasi. Kata dosennya, banyak peninggalan Belanda dan kisah pengasingan yang tak tercatat secara resmi. Desanya tenang banget ya, gumam Tari sambil menatap pemandangan sawah dan siluet gunung. Tenang sih, tapi entah kenapa auranya beda, sahut Bayu, yang sejak awal merasa tidak nyaman. Sesampainya di rumah warga yang mereka tumpangi, milik seorang pria tua bernama Pak Rais, mereka disambut hangat. Namun, suasana berubah saat Randy bertanya soal jalan pertigaan di lereng Gunung Kunci. Pertigaan itu. Wajah Pak Rais langsung tegang. Ia menatap ketiga anak muda itu tajam. Kalian jangan pernah lewat sana, apalagi malam hari. Kenapa, Pak? Tanya Randy penasaran. Pak Rais hanya menggeleng pelan, kemudian berdiri dan menutup jendela. Kalau kalian mau lama di sini, patuhilah larangan itu. Jangan lewat pertigaan Gunung Kunci kalau matahari sudah tenggelam. Sudah banyak yang tidak kembali, ucapnya pelan. Bayu tertawa kecil. Pak Rais, jangan nakut-nakutinlah. Kami kan cuma mau riset sejarah. Pak Rais menatap Bayu tajam. Kalau kau dengar suara perempuan tertawa di balik pohon besar, jangan toleh. Jangan jawab. Jangan lari. Suasana mendadak hening. Tari meremas tangan Randy, merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Malam harinya, saat mereka bertiga duduk di teras menyusun rencana perjalanan esok, suara aneh terdengar dari arah gunung. Seperti desiran daun, disertai suara tawa perempuan yang pelan, panjang, dan dingin. Dengar gak tadi? Tanya Tari dengan wajah pucat. Randy mengangguk. Bayu diam. Mereka semua menatap ke arah gunung, ke pertigaan yang mulai tertutup kabut tipis. Dan di kejauhan, di bawah cahaya bulan, tampak siluet rambut panjang berkibar ditiup angin terbakar api tipis seperti arang yang menyala. Pagi harinya, suasana di desa Karangjati kembali tampak biasa. Udara sejuk, ayam berkokok, dan ibu-ibu menyapu halaman. Tapi tidak dengan ketiga perantau itu. Randy, Bayu, dan Tari. Mereka tidak bisa berhenti memikirkan suara tawa semalam dan sosok misterius berambut api yang berdiri di kejauhan. Aku gak mimpikan. Gumam Tari sambil menyeruput teh panas. Enggak. Aku juga lihat, kata Randy datar. Matanya tampak sayu karena tidak bisa tidur nyenyak. Bayu, yang biasanya skeptis, akhirnya angkat suara. Kalau itu cuma penduduk atau prank, mungkin anak muda desa yang iseng. Randy menatapnya heran. Siapa yang iseng jam 11 malam, berdiri diam di dekat pertigaan, dengan rambut terbakar? Bayu terdiam. Mereka pun memulai riset hari itu. Tujuan mereka adalah mendokumentasikan benteng dan goa peninggalan Belanda di kawasan Gunung Kunci. Tapi setiap kali bertanya ke warga soal sejarah tempat itu, wajah mereka berubah murung, seolah ingin menghindar. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Mbah Joyo, seorang kakek tua yang tinggal dekat hutan kecil menuju lereng. Mbah Joyo sudah pikun, tapi masih sering duduk di depan rumah sambil menatap arah pertigaan. Saat Randy dengan sopan bertanya, Mbah Joyo tiba-tiba menyanyi pelan lagu Jawa kuno, nadanya dingin dan mencekam. Jangan lewat pertigaan. Rambutnya api, matanya dendam. Yang toleh, mati. Yang jawab, hilang. Yang lari dibakar. Tari langsung merinding. Kakek, maksudnya apa? Tanya Randy pelan. Mbah Joyo berhenti menyanyi. Dengan suara serak ia berkata, kalian sudah melihatnya semalam, ya? Bayu yang sedari tadi mulai gelisah, langsung berdiri. Udah, cukup. Mending kita lanjut cari data di balai desa. Namun, saat mereka hendak pergi, Mbah Joyo menambahkan, hati-hati, kadang dia tidak hanya muncul di malam hari, tapi juga di bayanganmu sendiri.
Malam harinya, ketika Randy mencuci muka di kamar mandi rumah Pak Rais, ia menatap cermin yang penuh uap. Tapi yang mematung di balik kaca bukan bayangan dirinya, melainkan seorang perempuan dengan rambut panjang merah menyala dan mata hitam penuh bara. Randy terlonjak mundur. Tapi saat dia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Cermin kembali jernih. Tapi, di ujung kaca, tetesan air menulis sendiri sebuah kata. Kembali. Pagi harinya, Randy duduk terpaku di beranda rumah Pak Rais. Matanya sayu, wajahnya pucat. Teh panas di tangannya bahkan belum tersentuh. Tari menghampiri. Kamu kenapa, Ren? Masih mikirin semalam? Randy mengangguk pelan. Dia muncul, di cermin. Tapi bukan cuma muncul. Dia ninggalin pesan. Bayu, yang datang sambil membawa buku catatan, menimpali. Pesan apa? Randy menatap mereka bergantian, lalu berkata pelan. Kembali. Itu yang tertulis. Pakai air di cermin. Tari langsung menutup mulutnya. Matanya membelalak. Ren, kamu yakin kita gak harus keluar aja dari proyek ini? Ini udah gak wajar, kata Tari dengan nada cemas. Namun Randy, meski takut, justru merasa semakin tertarik. Bagi seorang peneliti sejarah sepertinya, semakin dalam misteri, semakin dalam pula rasa ingin tahu. Ada sesuatu di balik semua ini. Dan aku yakin, tempatnya ada di pertigaan Gunung Kunci itu. Bayu menggeleng keras. Jangan gila. Pak Rais udah bilang, larangan itu nyata. Tepat saat itu, Pak Rais muncul dari dalam rumah. Wajahnya serius. Kalau kalian benar-benar ingin tahu, katanya perlahan, ikut aku nanti malam. Tapi kalian harus kuat mental. Jangan ada yang panik. Jangan ada yang teriak. Karena kalau satu saja melanggar, semua bisa hilang. Randy menatap Pak Rais dengan tegas. Kami ikut. Pukul 11.30 malam, mereka bertiga berjalan perlahan mengikuti Pak Rais. Lampu senter mereka mati. Satu-satunya penerangan hanyalah cahaya bulan dan lilin kecil di tangan Pak Rais. Suasana benar-benar sunyi. Bahkan jangkrik pun tidak berbunyi malam itu. Saat mereka mendekati pertigaan Gunung Kunci, udara berubah drastis. Dari sejuk menjadi pengap dan panas. Seperti berada di tengah api tak terlihat. Dan di sana, tepat di tengah pertigaan yang ditandai pohon beringin besar, berdiri seorang wanita. Rambutnya panjang menyapu tanah, menjuntai ke belakang, tapi ujung rambutnya menyala, seperti bara yang hidup. Bayu memegang lengan Randy erat. Itu dia. Astaga, itu dia. Wanita itu tidak bergerak, tapi perlahan mengangkat wajahnya. Wajah yang setengah hangus, mata merah menyala dan mulutnya tersenyum tipis. Tapi bukan senyum manusia. Tiba-tiba, suara berat menggema di sekeliling mereka. Kembalikan hakku. Suara itu, kembalikan hakku, menggema di antara pepohonan, seolah berasal dari segala arah. Bayu menahan napas, tubuhnya gemetar. Tari mulai menangis pelan, dan Randy berusaha tetap tegar meskipun jantungnya berdegup liar. Wanita berambut api itu masih berdiri di tengah pertigaan, tak bergerak sedikit pun. Tapi udara di sekitarnya mulai berputar, seperti pusaran api tak kasat mata. Daun-daun kering melayang, dan udara makin sulit dihirup. Pak Rais berdiri di depan mereka. Ia mengangkat tangannya, komat kamit membaca doa. Namun, wanita itu melangkah satu langkah ke depan. Tiba-tiba, api dari rambutnya merambat ke tanah. Jalan tanah yang kering berubah menjadi garis api melingkar mengurung mereka. Jangan panik, seru Pak Rais. Jangan bergerak keluar lingkaran ini. Dia sedang menguji. Randy menatap lekat-lekat sosok itu. Matanya menyiratkan kesedihan dan dendam sekaligus. Dan tiba-tiba, wanita itu menghilang. Seketika semua api padam. Angin kembali sejuk. Tapi suasana tidak kembali normal. Tari menjerit. Bayu, mana Bayu? Mereka menoleh ke belakang. Bayu tidak ada. Hanya sepasang jejak kaki yang mengarah ke dalam semak-semak gelap.
dan bau rambut terbakar yang tertinggal di udara. Keesokan paginya, Randy dan Tari melaporkan bahwa Bayu hilang. Tapi anehnya, tidak ada warga yang percaya. Tidak ada yang namanya Bayu di sini, kata kepala desa datar. Randy hampir marah. Kami datang bertiga. Dia teman kami. Kalian semua lihat kami bertiga kemarin. Pak Rais pun terdiam. Wajahnya berubah pucat. Kalau begitu, bisik Pak Rais, dia sudah ditarik ke masa lalu. Tari bingung. Apa maksudnya, Pak? Wanita itu, ujar Pak Rais pelan, bukan sekadar arwah penasaran. Dia, penjaga waktu. Siapapun yang melanggar batas, akan ditarik dan dijadikan bagian dari cerita yang ia ulang terus-menerus dari masa lalu yang penuh darah. Malam harinya, saat Randy duduk termenung di kamar, ia membuka buku catatan tua pemberian Mbah Joyo. Dan di halaman paling belakang, ada foto tua hitam putih dari tahun 1948. 3 orang pria Belanda berdiri di depan pertigaan Gunung Kunci. Di belakang mereka berdiri seorang wanita, dengan rambut menjuntai panjang dan terbakar di ujungnya. Salah satu dari 3 pria itu, wajahnya mirip Bayu. Hujan gerimis mulai turun malam itu. Petir menyambar sesekali, membuat suasana desa Karangjati semakin mencekam. Randy masih duduk di depan buku tua yang berdebu, menggigil bukan karena dingin, melainkan karena wajah Bayu di foto hitam putih itu. Tak mungkin salah. Itu temannya, berdiri bersama 2 orang Belanda, lengkap dengan pakaian kuno, di depan pertigaan Gunung Kunci. Gimana mungkin? Dia ada di foto tahun 1948, gumamnya lirih. Tari yang duduk di sebelahnya ikut menatap ngeri. Tangannya dingin, matanya sembab. Apa dia ditarik ke masa lalu beneran? Pak Rais datang membawa secangkir teh hangat, lalu duduk bersama mereka. Apa yang kalian lihat di foto itu memang benar, ucapnya dengan suara lelah. Banyak yang sudah ditarik ke dalam cerita milik dia. Wanita berambut api itu. Randy mengangkat alis. Siapa sebenarnya dia, Pak? Pak Rais menghela napas panjang. Namanya Raras. Dulu dia budak dapur yang difitnah oleh penjajah Belanda karena dituduh membunuh anak noni Belanda. Dia dibakar hidup-hidup di pertigaan itu. Dan sejak itu, dia menghantui tempat itu. Tidak hanya menghantui, dia menjebak siapapun yang melanggar batas waktu di pertigaan. Katanya, dunia takkan adil sebelum dia mendapatkan kembali haknya. Tari mulai panik. Terus gimana cara bawa Bayu kembali? Pak Rais menatap mereka dalam-dalam. Satu-satunya cara, kalian harus kembali ke pertigaan malam ini. Tapi kali ini, bukan untuk menyaksikan, melainkan untuk masuk ke dalam cerita itu sendiri. Randy menegang. Masuk ke cerita masa lalu. Ya, seperti lorong waktu. Tapi hanya bisa terjadi jika kalian berani menatap langsung mata Raras dan membiarkannya membawa kalian. Tari hampir menolak. Tapi demi menyelamatkan Bayu, ia mengangguk. Pukul 00.09 malam, mereka kembali ke pertigaan dengan membawa lilin dan sesajen sederhana yang disiapkan Pak Rais. Udara sangat panas meski hujan terus turun. Langit berubah warna, dan saat langkah mereka tiba di pertigaan, waktu seperti membeku. Randy menatap sekeliling dan di balik kabut. Raras berdiri, rambutnya mengepul api, gaun compang-camping, dan matanya merah terang. Tanpa sadar, Randy menatap matanya. Dan saat itu juga, semua gelap. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di masa sekarang. Ia mengenakan pakaian kuno, dan berdiri di tengah desa dengan arsitektur zaman kolonial. Orang-orang berbicara dengan bahasa Belanda. Bendera VOC berkibar. Dan di seberangnya, dari kejauhan, Bayu berdiri, terlihat kebingungan, tapi mengenakan pakaian tentara Belanda. Suara lonceng gereja tua berdentang 6 kali. Udara di desa itu terasa kering dan panas, meski langit tertutup mendung kelabu. Randy berdiri kaku di tengah jalan berpasir, mengenakan pakaian seperti rakyat jelata zaman kolonial. Ia menoleh ke kanan dan kiri, bingung. Semua tampak asing, rumah-rumah berdinding batu kapur,
becak kayu tua, dan orang-orang berbahasa Belanda campur logat yang terdengar kasar. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan. "Tangkap dia! Dia budak pembunuh! Raras harus dibakar!" Randy spontan menoleh. Dari balik kerumunan, dia melihat seorang wanita muda berselendang lusuh diseret oleh 3 tentara Belanda. Wajahnya penuh luka, tapi matanya menyala marah. "Itulah dia, Raras. Aku tidak membunuh. Aku dijeb." Bah! Tamparan keras mendarat di pipi Raras. Warga yang menyaksikan hanya diam. Beberapa justru tertawa. Raras menangis, namun tak ada yang peduli. Tiba-tiba, Randy merasakan tangan yang menyentuh bahunya dari belakang. "Randy?" Ia menoleh cepat. Bayu, temannya sendiri, mengenakan seragam tentara Hindia Belanda, dengan wajah bingung dan mata kosong. "Bayu, astaga, kamu hidup. Kamu tahu kita di mana?" Bayu memegang kepalanya. "Aku gak tahu. Aku lihat sosok itu, lalu bangun di sini. Semua terasa nyata. Mereka manggil aku Letnan Andre atau siapa gitu. Aku nggak ngerti. Tapi aku bisa ngelihat Rara setiap malam, menangis di pertigaan." Tiba-tiba suara derap kaki terdengar. Sekelompok tentara berjalan lewat dan salah satu dari mereka menatap Randy curiga. "Hei, kau bukan warga sini, kan? Mana surat izinmu?" Randy panik. Ia menggenggam tangan Bayu dan berlari masuk ke gang sempit. Di sisi lain, Tari baru saja sadar di sebuah ruangan kecil. Ia mengenakan pakaian kebaya kuno dan berada di rumah seorang wanita tua yang tampak baik. "Tari, kau harus hati-hati," ucap si wanita. "Waktumu di sini tidak lama. Tapi jika kau ingin keluar, kau harus menyaksikan sendiri akhir dari Raras. Itulah satu-satunya kunci." "Akhir?" "Maksudnya saat Raras dibakar." Wanita tua itu mengangguk. "Jika kalian semua berhasil melihat akhir kisahnya, barulah kalian bisa keluar dari cerita kutukan ini." Malam harinya, lonceng berdentang lagi. Di alun-alun desa, Raras diikat pada tiang kayu, tubuhnya lemah, dan mata penuh air mata. "Aku tidak membunuh," teriaknya putus asa. Orang-orang mulai menumpuk kayu di sekitarnya. Api mulai disulut. Dari kejauhan, Randy, Bayu, dan Tari menyaksikan dari balik reruntuhan tembok. Dan saat api mulai membakar ujung kain Raras, ia menoleh ke arah mereka bertiga, lalu menatap mereka tajam, dan tersenyum. Petir menyambar. Semua gelap. Dan tiba-tiba ketiganya terbangun di tanah. Di pertigaan Gunung Kunci, malam hari. "Nemen." Bayu mengerang sambil memegang dada. Dari lehernya keluar asap tipis. Angin malam berhembus kencang, membawa bau kayu terbakar yang samar. Randy terbangun dengan tubuh penuh debu, napas tersengal, dan jantung berdegup keras. Di sebelahnya, Tari terduduk lemas, masih terguncang. "Bayu." Bayu menggeliat kesakitan, menggenggam bagian dadanya dengan kedua tangan. "Bayu, kamu kenapa?" Randy segera meraihnya. Bayu tidak menjawab. Dari lehernya, asap tipis mengepul. Kulit di bagian dada terlihat merah seperti terbakar dari dalam. Tari menjerit. "Randy, dia kepanasan. Ini bukan luka biasa." Pak Rais datang tergopoh-gopoh, membawa botol kecil berisi cairan bening. "Cepat, baringkan dia. Jangan sampai dia sadar penuh dulu." Ia membuka botol itu dan meneteskan air ke dahi dan dada Bayu. Asap semakin banyak. Lalu terdengar suara perempuan menangis dari dalam tubuh Bayu. "Mereka membiarkan aku dibakar. Mereka berdiam saja. Mereka semua harus ikut merasakan panasnya neraka." Tiba-tiba mata Bayu terbuka. Tapi itu bukan tatapan Bayu. Bola matanya kini hitam pekat, dan dari mulutnya keluar suara dua lapis. Suara Bayu dan suara perempuan. "Aku belum selesai." Pak Rais bergetar, tapi terus membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Randy dan Tari hanya bisa menatap dengan ngeri. Tubuh Bayu terangkat beberapa sentimeter dari tanah, bergetar hebat, hingga akhirnya roboh dan pingsan.
Setelah semua mereda, Pak Rais menatap mereka serius. Arwah Raras belum pergi. Kalian mungkin sudah kembali dari masa lalu, tapi kutukannya belum selesai. Dia belum menemukan yang ia cari. Tari menunduk. Tapi kami sudah melihatnya dibakar. Kami menyaksikan akhir hidupnya. Benar, ujar Pak Rais. Tapi, bukan itu yang dia ingin kalian lihat. Dia ingin kalian tahu, siapa yang mengkhianatinya. Keesokan harinya, Randy menemukan lembaran tua yang sobek, tersembunyi di sela buku peninggalan Mbah Joyo. Tulisan tangan lusuh itu berbunyi. Nama asli wanita itu adalah Raras Mulyani. Sebelum dibakar, ia bersumpah bahwa dendamnya akan kekal. Tapi ia tidak menuntut semua, hanya satu nama. Orang yang membuat fitnah itu adalah kekasihnya sendiri. Randy menatap tulisan itu dalam-dalam. Jadi, dia bukan hanya korban, tapi dikhianati oleh orang yang dia percaya. Tari menoleh. Dan kalau arwahnya masih di sini, artinya pengkhianat itu belum membayar lunas. Atau mungkin reinkarnasinya ada di antara kita. Semua saling menatap. Lalu mereka menoleh pelan ke arah Bayu, yang masih terbaring dengan luka berbentuk simbol aneh di dadanya. Lambang yang tidak mereka kenali. Tapi saat Randy membuka catatan tua berikutnya, lambang itu sama persis dengan simbol milik Letnan Andre, kekasih Raras yang menuduhnya dulu. Malam itu, udara di sekitar rumah Pak Rais terasa lebih berat dari biasanya. Angin tak berhembus. Pepohonan seolah membatu. Dan suasana rumah itu terasa sepi. Terlalu sepi. Randy masih menatap simbol aneh berbentuk lingkaran api yang terukir samar di dada Bayu. Sebuah tanda lama, tapi tercetak baru. Lambang itu kini jelas. Api melingkar yang menggigit ekornya sendiri. Tari membaca pelan dari catatan kuno yang mereka temukan. Simbol itu hanya dimiliki oleh orang yang terikat darah dan kutukan Raras. Siapapun yang memakainya adalah bagian dari perjanjian lama, pengkhianat, atau pewaris darah pengkhianat. Randy mencengkeram buku itu kuat. Ia menatap Bayu yang masih terbaring tak sadarkan diri. Bayu, dia gak tahu apa-apa soal masa lalu. Tapi kenapa dia yang ditarik? Gumam Randy. Pak Rais, yang sejak tadi duduk diam di pojok ruangan, akhirnya angkat bicara. Karena kutukan tak kenal waktu. Dosa yang belum ditebus akan menagih turunannya. Tari menoleh cepat. Maksud Pak Rais, Bayu adalah? Pak Rais mengangguk pelan. Bayu adalah reinkarnasi dari Letnan Andre, kekasih sekaligus pengkhianat Raras. Ia yang dulu menyebarkan fitnah bahwa Raras membunuh anak Tuan Belanda demi menyelamatkan dirinya dari hukuman. Randy memukul meja. Astaga, jadi ini semua bukan kebetulan. Pak Rais melanjutkan. Raras tidak bisa tenang sebelum dia atau warisannya merasakan apa yang dia rasakan. Dibakar hidup-hidup. Tari menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. Tapi, itu bukan salah Bayu. Dia gak tahu apa-apa. Namun suara angin tiba-tiba menderu dari luar. Bam! Jendela mendadak terbuka sendiri. Angin masuk kencang, membawa debu dan abu hangus. Di tengah ruangan, api menyala dari udara, membentuk sosok samar Raras. Wajahnya hangus, matanya merah, rambutnya menjuntai, menyala seperti sumbu lilin. Berikan aku dia. Bayu tiba-tiba tersentak bangun, tapi lagi-lagi bukan dengan kesadarannya. Matanya hitam. Ia bangkit dengan tubuh yang kaku, lalu berbicara dengan suara rendah dan dalam. Aku tak bersalah. Aku hanya ingin selamat. Seketika itu juga, api dari sosok Raras menjulur ke arah Bayu. Randy, airnya! Teriak Pak Rais. Randy dengan cepat menyiramkan air dari kendi pusaka ke arah tubuh Bayu, yang langsung membuat api Raras berkobar hebat, lalu menghilang disertai jeritan panjang. Bayu pingsan kembali. Tubuhnya basah, terbakar sebagian, tapi hidup. Suasana hening. Napas Randy dan Tari terengah. Pak Rais duduk bersimpuh. Raras akan datang lagi. Dia tidak menyerah. Dia ingin Bayu dan dia ingin pembalasan. Dan di luar rumah,
Di pertigaan Gunung Kunci, sosok Raras berdiri kembali. Api di tubuhnya menyala lebih besar. Matanya mengeluarkan air mata darah. Dan dari bibirnya terdengar bisikan. 3 malam lagi. Jika dia tidak diserahkan, maka satu desa akan terbakar. Hari pertama dari 3 malam kutukan. Desa Karangjati mulai terasa ganjil sejak subuh. Asap tipis muncul dari tanah meski tak ada yang membakar apapun. Warga mengeluh bau hangus. Sumur-sumur mulai mengering. Dan ayam-ayam tidak berkokok. Seolah desa itu perlahan kehabisan hidup. Randy duduk di serambi, mencoba menghubungi bantuan lewat ponsel, tapi sinyal hilang sepenuhnya. Tari mondar-mandir di dalam rumah, matanya cemas. Sedangkan Bayu masih tak sadarkan diri, tubuhnya sesekali kejang dan mendesis panas seperti bara. Pak Rais memandangi langit. Tanda-tanda sudah muncul. Randy menoleh. Kalau kita tidak menyerahkan Bayu, dia akan membakar seluruh desa, kan? Pak Rais mengangguk pelan. Begitulah janji kutukannya. 3 malam, 3 peringatan. Jika tak ditebus, malam keempat akan menjadi penghabisan. Tari mencengkeram tangan Randy. Jadi, kita disuruh milih nyawa satu orang atau satu desa. Randy menunduk. Itu bukan pilihan. Sore hari, teror pertama dimulai. Warga mulai melihat sosok wanita rambut api muncul di sumur belakang rumah. Ada yang mendengar tangisan perempuan dari dalam tembok. Seorang anak kecil hilang dan ditemukan semalam kemudian dalam kondisi menggigil. Berulang kali menggumam. Api, rambutnya nyalain semuanya. Desa geger. Banyak warga mulai menyalahkan Randy dan teman-temannya. Sejak mereka datang, kutukan ini mulai muncul. Serahkan saja anak itu. Biar semua ini berhenti. Pak Rais berusaha menenangkan. Tapi masa mulai tidak terkendali. Malam harinya, asap mengepul dari langit-langit rumah warga. Beberapa atap terbakar secara misterius tapi tak bisa dipadamkan dengan air biasa. Api seperti hidup. Bahkan, air berubah menjadi darah saat digunakan untuk menyiram kobaran tersebut. Sementara itu, di dalam kamar gelap, Bayu terbangun perlahan. Napasnya berat. Di sekelilingnya, dinding kamar berubah menjadi arang, dan dari dalam bayangannya sendiri, sosok Raras muncul, perlahan merangkak keluar. Kau, yang membuatku dibakar. Sekarang, kau rasakan panasnya dosamu. Bayu ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Raras mendekat, membelai rambutnya sendiri yang berkobar, lalu menyentuh dada Bayu. Tepat di simbol itu. Bayu menggeliat keras. Lalu, aareg. Randy dan Tari menerobos masuk. Bayu tergeletak. Dan di dinding tergurat tulisan besar dari jelaga. 2 malam lagi. Pilihannya nyawa. Atau semuanya jadi abu. Hari kedua dari 3 malam kutukan. Desa Karangjati resah dan diliputi ketakutan. Warga mulai mengungsi ke desa sebelah. Beberapa rumah ditinggalkan begitu saja, sementara pohon-pohon layu dalam semalam, dan air sumur berubah keruh seperti darah hitam. Di rumah Pak Rais, Randy dan Tari berjaga bergantian menjaga Bayu, yang kini mulai bicara sendiri dalam tidur. Kadang ia menangis, kadang ia tertawa, namun matanya tetap tertutup. Dia sedang di antara 2 dunia, kata Pak Rais. Jiwanya belum sepenuhnya kembali, dan itu yang sedang dicoba diambil oleh Raras. Tari menatap penuh kecemasan. Apa benar, hanya dengan menyerahkan Bayu, semuanya akan berhenti? Pak Rais menggeleng pelan. Raras tidak hanya ingin balas dendam. Dia ingin diakui sebagai korban. Selama sejarah tak mencatat penderitaannya, dia akan terus hidup di sela waktu. Malam kedua pun tiba. Langit gelap tak berbintang. Angin berhenti total. Dan dari kejauhan, suara gong terdengar pelan, 3 kali. Di waktu bersamaan, teriakan histeris terdengar dari arah balai desa. Randy, Tari, dan Pak Rais berlari ke sana. Sesampainya di sana, mereka menemukan tubuh kepala dusun, Pak Karna, tergantung di tengah ruangan, dengan lidah menjulur dan matanya terbakar habis. Di dinding balai desa,
terbakar simbol yang sama seperti di dada Bayu. Satu untuk satu. Jika tak kau serahkan, aku akan memilih sendiri. Tari menjerit. Sementara warga yang tersisa langsung menangis dan panik. Mereka semakin yakin bahwa kutukan wanita rambut api itu nyata. Beberapa warga mulai memaksa masuk rumah Pak Rais untuk menyerahkan Bayu. Dia sumber bencana. Dia harus pergi. Serahkan saja biar semua selesai. Lebih baik satu mati daripada kita semua hangus. Randy berdiri di hadapan pintu, menghadang mereka. Kalian gak ngerti apa-apa. Kalau kalian serahkan dia tanpa pemahaman, kutukannya tetap jalan. Ini bukan cuma soal tumbal. Tapi masa mulai brutal. Tepat saat itu, tanah berguncang ringan. Dan dari arah pertigaan Gunung Kunci, api biru menyembur ke langit. Dari pusat api itu, sosok Raras muncul perlahan. Tubuhnya menyala seperti lilin, matanya penuh amarah dan kesedihan. Satu malam lagi. Jika kau tidak menebus, maka aku akan menghabisi. Dan ia menghilang disertai jeritan ratusan suara gaib. Di rumah, Bayu tiba-tiba sadar. Dengan suara parau ia berkata, "Aku ingat semuanya." Randy dan Tari menatapnya penuh harap dan ketakutan. "Aku, Letnan Andre, aku yang membakar dia." Bayu terduduk lemas di tikar. Tubuhnya berkeringat dingin. Udara malam makin menekan, seperti dinding yang terus mendekat. Tari memeluk lutut sambil menangis, sedangkan Randy hanya menatap sahabatnya. Tak tahu apakah yang duduk di depannya masih Bayu, atau Letnan Andre yang bereinkarnasi. Pak Rais menutup jendela dan mengunci semua pintu. Jika malam ketiga datang, dan kalian belum melakukan sesuatu, bukan hanya desa ini, kalian pun bisa terbakar bersama sejarahnya. Bayu mengusap wajahnya. Suaranya gemetar. "Aku melihat semuanya. Waktu itu aku, Andre, aku mencintai Raras. Tapi, saat anak Tuan Belanda tewas terbunuh, aku takut. Takut dihukum, takut disiksa. Jadi aku tuduh Raras yang melakukannya." Aku menatap wajahnya saat dia diikat dan dibakar. Dia terus memanggil namaku. Dan aku hanya berdiri. Randy mengepalkan tangan. Kau yang menyebabkan ini semua." Bayu menunduk. "Tapi aku bukan dia. Aku bukan Andre." Pak Rais menyela. "Mungkin benar. Tapi dalam darahmu, dalam jiwamu, masih ada bekas dosa yang belum dibersihkan. Dan Raras hanya ingin kebenaran diakui." Keesokan paginya, hari ketiga. Desa Karangjati seperti kota mati. Langit mendung, kabut tak kunjung hilang, dan suara binatang benar-benar menghilang. Warga yang tersisa memilih bersembunyi di dalam rumah, menggantung bawang putih, menyalakan dupa, dan membaca doa tanpa henti. Tari, Randy, dan Bayu duduk di hadapan altar kecil yang disiapkan Pak Rais di dalam rumah. Di atas altar, tergolek sebuah surat pengampunan yang ditulis tangan oleh Bayu. "Aku, Andre, dengan sadar mengakui dosa masa laluku terhadap Raras Mulyani. Aku adalah orang yang menyebabkan kematiannya. Dan aku memohon maaf, di masa ini dengan hati yang terbakar penyesalan." "Bayu, Andre, ini bukan cuma simbol," kata Pak Rais. "Tapi jika dia menerima, malam ini, dia akan muncul untuk terakhir kalinya." Malam ketiga pun tiba. Langit tak hanya gelap, tapi hitam pekat, tanpa cahaya, tanpa bulan. Dan di pertigaan Gunung Kunci, tanah terbelah. Api menyala dari dasar bumi. Dan dari kobaran itu, Raras muncul. Lebih menyeramkan dari sebelumnya. Api di tubuhnya kini bukan merah, tapi biru kehijauan, seperti api neraka. Aku ingin kebenaran. Aku ingin dia mengatakannya di depanku. Pak Rais berdiri gemetar. Randy dan Tari memegangi Bayu, membawanya perlahan ke pertigaan. Di tengah pusaran angin panas dan suara rintihan arwah, Bayu berdiri, memandang sosok perempuan yang pernah ia hianati dalam kehidupan terdahulu. Dengan suara bergetar ia berlutut. "Raras, aku yang salah. Aku pengkhianat. Aku pengecut.
Aku menyaksikan kau dibakar, dan aku hanya diam. Air mata menetes dari pipi Bayu. Raras perlahan mendekat. Api di tubuhnya menurun. Rambutnya yang tadi terbakar kini hanya berasap. Matanya masih merah, namun tak lagi membara melainkan basah. Jadi kau akhirnya ingat. Sekarang, rasakan apa yang aku rasakan. Tangan Raras menyentuh dada Bayu. Tubuh Bayu langsung terbakar dari dalam. Tari menjerit, "Bayu!" Tapi Bayu tak bergerak. Ia menatap Raras dalam-dalam sambil tersenyum pasrah. "Kalau ini bisa menebus dosaku, ambil nyawaku." Bom! Ledakan cahaya menyilaukan dari tubuh Raras dan Bayu. Semua terlempar ke tanah. Saat Randy dan Tari bangun, Raras telah hilang. Bayu terbaring di tanah. Wajahnya damai. Tidak terbakar. Tidak gosong. Hanya tidak bernapas. Bayu terbaring tanpa nyawa di tanah pertigaan Gunung Kunci. Wajahnya tenang, seperti orang tertidur. Tapi nafasnya sudah berhenti. Tari menjerit, memeluk tubuh Bayu yang masih hangat. "Bayu! Jangan tinggalin aku. Bangun!" Randy terduduk di sampingnya. Tak bisa berkata apa-apa. Tangannya mengepal, matanya merah, dan dadanya sesak. Pak Rais berdiri pelan-pelan di tepi pertigaan, menatap langit yang mulai cerah. Suara burung terdengar samar. Angin kembali berhembus. Kabut menghilang. Kutukan sudah ditutup, katanya lirih. Keesokan harinya, kabar kematian Bayu menyebar ke seluruh desa. Warga yang semula panik dan marah kini diam. Beberapa menangis dalam diam. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi kebencian. Hanya keheningan yang menyelimuti semua. Di tempat Bayu dimakamkan, tanahnya mengeluarkan aroma harum, dan api tak lagi muncul di pertigaan. Namun, saat malam tiba dan semua tampak tenang, Tari kembali mendengar suara bisikan. "Kau saksi terakhir. Kau yang harus menyampaikan kisahku. Atau aku akan kembali." Tari tersentak, menoleh ke sekeliling. Tapi tidak ada siapapun. Ia segera menemui Pak Rais dan Randy. "Bayu sudah mati. Raras harusnya tenang. Tapi kenapa aku masih dengar suara dia?" Pak Rais menarik napas dalam-dalam. "Karena kutukan tidak hanya tentang kematian, Tari. Ini soal kebenaran yang harus hidup. Raras ingin orang tahu kisah sebenarnya. Bukan dari sejarah palsu." Randy mulai mengerti. "Jadi, kita harus menyebarkan kisah ini." "Bukan hanya itu," jawab Pak Rais. "Kalian harus kembali ke pertigaan. Bawa kisahnya. Bawa pengakuan. Biarkan arwah-arwah yang tersesat mendengar langsung dari saksi." Malam itu, pukul 11.59, Randy dan Tari membawa lilin, bunga, dan lembar pengakuan Bayu ke tengah pertigaan. Angin berhenti. Api menyala pelan di tanah. Dan dari dalam kabut, sosok Raras muncul. Tapi kali ini tak terbakar. Wajahnya bersih. Rambutnya hitam panjang. Gaunnya putih lusuh. Ia berdiri, tanpa berkata apa-apa. Tari maju ke depan, lalu membacakan pengakuan Bayu dengan suara lirih. Suaranya pecah, matanya sembab. "Dan aku memohon maaf, di masa ini, dengan hati yang terbakar penyesalan. Bayu, Andre." Air mata mengalir di pipi Raras. Ia tersenyum samar, lalu berbalik. Langkahnya pelan, menuju arah Gunung Kunci. Tubuhnya perlahan-lahan menyatu dengan cahaya, lalu menghilang tanpa suara. Saat itu juga, semua api padam. Langit terang. Suara jangkrik terdengar untuk pertama kalinya sejak malam kutukan dimulai. Namun, saat Randy dan Tari hendak pergi, mereka melihat sesuatu tertinggal di tanah tempat Raras berdiri. Sebuah liontin tua. Di dalamnya, ada foto wanita. Dan di balik foto itu, tertulis, "Untuk Andre, cintaku yang terakhir." Liontin tua itu berkilau samar di tangan Tari, meskipun tak ada cahaya bulan. Randy memandangi foto di dalamnya. Wajah Raras muda, mengenakan kebaya putih sederhana,
tersenyum malu sambil menatap ke samping. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk Andre, cintaku yang terakhir." Tari terisak. Jadi, sebelum dia dibakar, dia masih mencintai Andre. Pak Rais, yang baru tiba setelah menyusul dari rumah, menunduk dalam-dalam. Ya, itulah kutukan yang paling menyakitkan. Tari. Dia dikhianati oleh orang yang paling dia percaya, dan paling dia cintai. Randy menggenggam liontin itu erat. Tapi kenapa dia meninggalkannya? Bukankah seharusnya ini milik Andre? Atau Bayu? Pak Rais menatap ke arah hutan yang mengarah ke Gunung Kunci. Karena mungkin, meski dendamnya telah tuntas, hatinya belum. Masih ada bagian dari cerita yang belum selesai. 2 hari kemudian, keadaan desa Karangjati perlahan pulih. Warga mulai kembali dari pengungsian. Suara anak-anak kembali terdengar. Tapi bagi Tari dan Randy, bayang-bayang malam pertigaan masih melekat kuat. Bayu telah dimakamkan dengan layak. Di atas nisannya, Randy meletakkan liontin itu. Namun saat malam tiba, liontin itu menghilang. Dan yang tertinggal hanya sebuah ukiran di atas nisan. Belum selesai. Malam harinya, Tari bermimpi. Ia berdiri di tengah lautan kabut, sendirian. Dari jauh, terlihat sosok Bayu, mengenakan seragam Belanda, berjalan pelan ke arahnya. Tari. Raras belum sepenuhnya pergi. Ada satu orang lagi, yang menyebabkan dia dibakar. Tapi namanya tak pernah disebut. Ia bersembunyi di balik sejarah. Dan dia masih hidup. Dalam tubuh yang baru. Tari terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia langsung mengambil catatan tua peninggalan Mbah Joyo. Dibukanya halaman demi halaman. Dan di bagian paling belakang, terselip selembar halaman yang selama ini tak terbaca, berlumur debu dan darah kering. Tulisan tangan di situ berbunyi, "Bukan Andre yang menyebarkan fitnah pertama, tapi orang kepercayaan keluarga Tuan Belanda. Seorang penjaga desa, yang kini menjelma jadi orang tua bijak." Tari terdiam. Matanya membelalak. Tangannya bergetar saat menoleh ke jendela. Di luar, Pak Rais sedang berdiri di bawah pohon besar, menatap ke arah rumah mereka, dengan senyum kecil di bibirnya. Malam itu, Tari tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata dalam catatan tua itu terus berputar di pikirannya. Penjaga desa, yang kini menjelma jadi orang tua bijak. Dan sosok Pak Rais yang berdiri diam di bawah pohon besar, menatap rumah mereka dengan senyuman samar, membuat darahnya membeku. Tari segera membangunkan Randy. "Randy, kita salah. Selama ini kita kira hanya Bayu, Andre, yang bersalah. Tapi ada yang lebih busuk, lebih tersembunyi." Randy terperangah setelah membaca halaman yang ditemukan Tari. "Pak Rais, nggak mungkin." Tapi semua mulai masuk akal. Kenapa Pak Rais tahu banyak tentang Raras? Kenapa ia selalu ada setiap Raras muncul? Kenapa ia bisa tahu cara menenangkan Raras? Karena dia bagian dari cerita itu. Pagi harinya, mereka mendatangi rumah Pak Rais. Tapi rumah itu kosong. Semua barangnya ditinggalkan. Tanpa jejak. Seolah pemiliknya menghilang dari dunia. Namun mereka menemukan sebuah peti kayu tua di ruang belakang. Di dalamnya, ada seragam kolonial tua, lengkap dengan lambang penjaga logistik Belanda. Dan di bawahnya, lembaran pengakuan dari seseorang bernama R. Kartawijaya. Tertulis, "Akulah yang pertama menuduh Raras. Aku tidak suka dia dekat dengan Andre. Aku tahu Andre lemah. Maka aku dorong dia untuk mengkhianati. Tapi akulah yang menanam pisau di kamar anak Tuan Belanda. Jika kutukan itu datang padaku, aku siap. Tapi jika aku bisa memperdaya sejarah, maka aku bebas." Randy mengepalkan tangan. Pak Rais, bukan orang bijak. Dia dalangnya. Dalang sesungguhnya. Malam harinya, mereka kembali ke pertigaan Gunung Kunci. Kali ini membawa pengakuan baru itu. Mereka membakar lembaran itu di tengah tanah, dan memanggil Raras dengan doa dan dupa. Angin berhembus kencang. Langit bergemuruh.
Api meledak dari tanah. Dan Raras muncul kembali. Tapi kini bukan hanya dia. Dari balik kabut, Bayu muncul dalam wujud arwah, berdiri di sampingnya. Mereka berdua menatap Randy dan Tari. Kalian menemukan dia. Sosok yang membuat semuanya terbakar. Raras menatap ke langit. Dia bukan lagi manusia. Tapi jiwanya belum terseret ke neraka. Kalian harus menyeretnya. Dan membuka gerbang api terakhir. Randy menelan ludah. Gerbang api? Bayu mengangguk. Satu tempat satu pintu. Di balik gunung kunci. Di sanalah tempat penghakiman terakhir. Dan kalian harus membawanya ke sana. Karena jika tidak, ia akan meneruskan kutukan ini lewat tubuh lain, lewat generasi lain. Tari gemetar. Tapi dia menghilang. Raras melangkah maju. Dia belum pergi jauh. Dia hanya bersembunyi di dalam tubuhnya yang baru. Dan aku akan menunjukkan jalannya. Malam itu, langit Karangjati dipenuhi awan merah kehitaman. Udara terasa lebih berat. Seperti dunia menahan napas. Di depan pertigaan Gunung Kunci, Randy dan Tari berdiri bersama arwah Bayu dan Raras. Di tangan mereka, tergenggam lembaran pengakuan Kartawijaya, alias Pak Rais, dalang sejati dari fitnah pembakaran Raras di masa lalu. Raras menunjuk ke arah utara gunung. Di balik lereng itu, tersembunyi pintu yang tertutup selama 100 tahun. Pintu ke pengadilan api. Di sanalah aku bisa menyeret dia, jika kalian membantuku. Perjalanan ke gerbang api dimulai. Mereka menembus kabut yang pekat seperti abu. Hutan di lereng gunung berubah seperti hutan hangus, pohon-pohon mati, tanahnya retak dan mengeluarkan asap. Suara gaib terdengar, tangis, tawa, dan bisikan ratusan roh. Tiba-tiba, Pak Rais muncul di tengah jalan. Tapi bukan dalam bentuk manusia biasa. Kini dia tampak muda kembali, mengenakan pakaian kolonial lengkap. Rambut putihnya berubah hitam, wajahnya tenang namun matanya, hitam kelam tanpa pantulan. Kalian tak bisa menghakimi aku. Dunia lupa padaku. Artinya aku bebas. Aku bahkan mengajari kalian cara menghentikan Raras. Apa itu bukan bukti kalau aku sudah menebusnya? Raras maju. Api mulai menyala di kakinya. Kau tidak menebus. Kau bersembunyi. Kau yang memulai semuanya. Kau yang menanam pisau itu. Aku terbakar hidup-hidup karena mulutmu. Pak Rais mengangkat tangannya dan dari tanah muncul api hitam. Mencoba menelan Raras. Namun Bayu berdiri di depan Raras. Melindunginya. Kau mengadu domba aku dan dia. Tapi kali ini, kami bersama. Pertempuran spiritual pun terjadi. Pak Rais memanggil api neraka yang menggulung tanah. Raras melawan dengan kobaran api suci dari tubuhnya. Bayu membacakan doa kuno dari catatan pusaka. Sementara Randy dan Tari membakar lembar pengakuan tepat di tengah lingkaran tanah terbelah. Tanah terbuka, dan gerbang api muncul. Dari dalamnya, tanpa ratusan tangan arwah korban masa lalu yang tertarik pada satu jiwa. Pak Rais mulai terseret. Tidak. Ini bukan salahku. Andre yang mengkhianatinya. Aku hanya. Kau yang mulai semuanya. Teriak Raras dengan suara menggema. Satu tangan menyentak leher Pak Rais. Tangan lain merobek lambang kolonial dari seragamnya. Pak Rais menjerit. Dan dalam sekejap, ditarik masuk ke dalam gerbang api. Boom! Gerbang itu menutup dengan ledakan cahaya. Suasana kembali sunyi. Hanya angin lembut. Dan cahaya pagi yang perlahan mulai muncul dari ufuk timur. Raras menatap Randy dan Tari. Matanya kini tenang. Api di tubuhnya padam sepenuhnya. Gaunnya tak lagi terbakar. Ia tampak seperti wanita biasa. Seperti saat ia masih hidup. Kalian sudah menuntaskan apa yang tak bisa kuselesaikan dalam kematian. Kini, aku bisa pulang. Ia menoleh ke Bayu, lalu tersenyum. Dan aku maafkan kamu, Andre. Raras memeluk Bayu untuk terakhir kalinya. Keduanya berubah menjadi cahaya. Lalu menghilang. Gunung Kunci kini benar-benar tenang. Desa Karangjati kembali hidup. Tidak ada lagi suara tangisan tengah malam.
Tidak ada lagi api yang menyala sendiri. Namun, setiap kali ada yang melewati pertigaan itu, mereka tetap menunduk. Karena mereka tahu, di tempat itu pernah berdiri seorang wanita yang dibakar tanpa kebenaran. Dan kini, kebenaran itu telah kembali ke tempatnya. Sudah 3 hari berlalu sejak gerbang api di Gunung Kunci tertutup. Langit di atas desa Karangjati kembali cerah, burung-burung kembali bernyanyi, dan kabut pekat yang selama ini menggantung di sekitar pertigaan telah benar-benar menghilang. Namun, bagi Randy dan Tari, hari-hari setelah tragedi terasa hampa. Di rumah peninggalan Pak Rais, hanya ada sisa-sisa kayu tua, debu, dan bau dupa yang masih menggantung. Semua catatan kuno terbakar bersama lembar pengakuan terakhir. Satu-satunya yang tersisa hanyalah liontin kecil yang entah bagaimana muncul kembali di kamar Tari. Kini sudah kosong, tapi tetap berkilau. Liontin itu bukan lagi milik masa lalu, gumam Tari. Mungkin sekarang, dia ingin kita yang menyimpan kenangannya. Warga desa mulai berdamai dengan apa yang terjadi. Tak ada lagi yang menyalahkan Bayu. Justru mereka mulai menceritakan ulang kisah Raras dengan benar. Di balai desa, Randy dan Tari memimpin pembuatan prasasti kecil, bertuliskan, "Untuk Raras Mulyani, perempuan yang difitnah dan dibakar karena cinta dan kebenaran. Kini kau telah kami bebaskan, dan kami tak akan melupakanmu lagi." Masyarakat pun menggelar malam doa dan penerangan lilin di pertigaan Gunung Kunci, untuk menghormati arwah yang pernah tertahan karena sejarah yang disembunyikan. Namun, malam setelah acara doa itu, Tari terbangun oleh suara Bayu dari mimpinya. "Terima kasih, Tari. Kalau aku hidup kembali, aku tetap akan mencintaimu. Tapi sekarang tugasku sudah selesai." Ia terbangun dengan air mata mengalir pelan di pipi. Di meja, liontin Raras kini terbuka sendiri, dan foto di dalamnya telah berubah. Bukan lagi foto Raras, melainkan Tari, tersenyum, dalam balutan cahaya. Keesokan harinya, Randy dan Tari duduk di warung kopi kecil di tepi desa. "Jadi, menurutmu, semua sudah benar-benar berakhir?" tanya Randy sambil menyeruput kopi hitam. Tari tersenyum tipis. "Kutukannya, iya, tapi ceritanya belum." Randy mengangguk, lalu mengeluarkan buku catatan baru. Halaman pertama bertuliskan, "Catatan perjalanan. Tragedi pertigaan Gunung Kunci arwah rambut api." "Kalau kita nggak tulis ini, bisa aja sejarah mengulang," kata Randy. "Dan mungkin, Raras akan kembali. Tapi bukan sebagai arwah, melainkan sebagai peringatan." Gunung Kunci kembali tenang. Tapi setiap pejalan yang melintas pertigaan itu saat malam, masih merasakan hawa hangat yang menelusup diam-diam ke tulang. Bukan panas dari kutukan, tapi jejak cinta, dendam, dan kebenaran yang pernah terbakar di sana. Sepekan telah berlalu sejak gerbang api ditutup dan arwah Raras serta Bayu menghilang dalam cahaya. Desa Karangjati mulai berbenah. Mereka membangun ulang rumah-rumah, membersihkan reruntuhan, dan menanam pohon-pohon baru di jalur menuju pertigaan Gunung Kunci. Namun bagi Tari, bekas luka batin tidak semudah itu hilang. Ia sering termenung, duduk di depan nisan Bayu, menggenggam liontin kecil yang kini ia gantungkan di lehernya. "Aku nggak tahu kalau semua ini mimpi atau kenyataan," bisiknya. "Tapi aku tahu, kamu pernah ada. Dan itu cukup." Di sekolah desa, Randy mulai mengajar sejarah lokal. Ia membawa murid-murid kecilnya ke balai desa, di mana prasasti Raras berdiri. Ia bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian pelajari dari kisah ini?" Seorang anak perempuan menjawab polos, "Jangan fitnah orang baik. Jangan bakar orang karena katanya-katanya." Randy tersenyum. "Benar." Lalu ia menambahkan, "Dan jangan pernah diam saat kebenaran dibungkam. Karena diam itu sama seperti membakar." Malam harinya, Tari kembali memimpikan Gunung Kunci. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak melihat api. Tidak ada darah. Yang ia lihat hanyalah hamparan rumput hijau, matahari terbenam, dan di tengahnya, Raras berdiri di bawah pohon besar, mengenakan kebaya putih bersih,
tersenyum hangat ke arahnya. Terima kasih. Aku bukan lagi hantu. Aku hanyalah seseorang yang akhirnya didengar. Lalu dari kejauhan, Bayu melambai. Tak berkata apa-apa, hanya tersenyum, matanya tenang. Tari melangkah maju, namun tubuh Raras dan Bayu perlahan menjadi cahaya yang terbawa angin. Keesokan paginya, Tari berjalan ke pertigaan. Ia meletakkan bunga Kamboja di atas batu kecil yang dulunya jadi titik munculnya Raras. Ia berkata pelan, "Kini kau tidak lagi ditakuti, tapi dihormati. Dan kami tidak akan membiarkan sejarah memadamkanmu lagi." Angin bertiup sejuk. Pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang pelan. Tak ada suara teriakan. Tak ada tangis. Tak ada api. Hanya ketenangan. Dan saat Tari menoleh untuk pulang, matahari senja menyinari jalannya. Seolah Raras, dari dunia lain, mengantar langkahnya kembali ke hidup yang baru. 1 bulan telah berlalu. Gunung Kunci kini bukan lagi tempat terlarang, tapi telah menjadi simbol perubahan dan pelajaran. Warga Karangjati membangun gapura kecil di pertigaan tempat dulu arwah Raras muncul, bertuliskan, "Pertigaan Raras, jangan lupakan kebenaran." Orang-orang dari desa tetangga mulai datang berziarah, bukan karena takut, tapi karena ingin tahu. Mereka menaruh bunga, membaca cerita Raras yang kini sudah dicetak dan dibagikan secara sukarela. Tari menulis buku. Judulnya, Rambut Api dari Gunung Kunci, Kisah Seorang Perempuan yang Dibakar Sejarah. Buku itu ia cetak secara mandiri dan bagikan ke sekolah-sekolah serta perpustakaan desa. Ia tak mengharapkan keuntungan. "Aku hanya ingin kebenaran hidup lebih lama dari fitnah," ujarnya saat diwawancara media lokal. Randy membantu mengadaptasi kisah itu menjadi drama rakyat tahunan, dipentaskan oleh anak-anak muda Karangjati setiap malam bulan purnama. Peran Raras dimainkan oleh anak perempuan desa dengan rambut panjang tergerai, mengenakan kebaya putih, berjalan tenang di tengah panggung tanah yang disinari cahaya obor. Warga tak lagi menjerit. Mereka berdiri dan bertepuk tangan. Namun, malam itu, ada kejadian kecil yang tak disadari banyak orang. Di bawah pohon tua di pertigaan, seorang nenek tua, yang tak dikenal siapapun, datang membawa bunga melati. Ia menunduk, menaruh bunga di atas batu tua. Seorang pemuda bertanya, "Nek, siapa yang nenek doakan?" Nenek itu menjawab lirih, "Anak perempuan yang dibakar karena jujur. Dan lelaki yang baru belajar menebus kesalahan." Lalu ia berjalan perlahan ke arah hutan. Pemuda itu menoleh hanya sebentar. Dan saat ia melihat kembali, nenek itu telah menghilang. Keesokan harinya, Tari menerima surat dari penerbit besar di kota. Buku tentang Raras telah menyebar dan mendapat tanggapan luas. Banyak yang meminta izin untuk menerbitkan ulang, bahkan menjadikannya film dokumenter. Tari hanya menjawab 1 kalimat. Selama kisahnya tidak dipelintir, silakan bawa kisahnya sejauh mungkin. Kini, jika kamu lewat Gunung Kunci di malam hari, kau takkan lagi melihat sosok menyeramkan. Tapi kau akan merasakan keheningan yang dalam. Karena di sana, pernah berdiri seorang perempuan yang menyala oleh api, tapi yang suaranya kini hidup, di antara pepohonan dan sejarah. Hari itu, udara di Karangjati sangat jernih. Langit biru, burung-burung terbang rendah, dan suara gamelan terdengar dari kejauhan. Latihan untuk pertunjukan drama tahunan tentang kisah Raras. Di ruang kerja kecil di rumahnya, Tari menatap halaman terakhir dari buku keduanya. Buku itu bukan tentang kutukan, bukan tentang kematian, tapi tentang perempuan yang memilih diam saat difitnah, dan akhirnya didengar saat jadi arwah. Judulnya sederhana, Suara yang Pernah Terbakar. Sementara itu, Randy menyusuri pinggir Gunung Kunci sendirian. Ia berdiri di titik tertinggi, menghadap ke hamparan desa di bawah. Di sana, ia berbicara sendiri, atau mungkin berbicara pada mereka yang tak lagi terlihat. Kalian tahu? Sekarang desa ini tidak lagi takut cerita hantu. Mereka justru takut kalau kebenaran disembunyikan lagi. Ia mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, sehelai rambut merah kecoklatan,
Rambut dari liontin Raras yang ia simpan diam-diam sejak terakhir arwah itu muncul. Ia menanam rambut itu di bawah batu kecil, tepat di tempat Raras terakhir berdiri. Biarlah tumbuh menjadi pohon. Dan siapapun yang duduk di bawahnya bisa mendengar cerita ini kembali. Malam harinya, Tari bermimpi lagi. Tapi kali ini bukan Raras, bukan Bayu, melainkan anak-anak kecil, duduk mengelilinginya di tengah kabut tipis. Salah satu dari mereka bertanya, "Bu, kenapa Raras nggak melawan waktu itu?" Tari tersenyum, karena dia percaya suatu saat ada orang yang akan bicara untuknya. Anak-anak itu mengangguk, lalu satu persatu berubah menjadi bintang, melayang ke langit malam. Keesokan harinya, Tari dan Randy berdiri di pertigaan Gunung Kunci. Mereka sudah berjanji, setiap tahun, pada tanggal kematian Raras, mereka akan menyalakan satu lilin dan membacakan kembali kisahnya. Hari itu, bukan hanya mereka yang hadir. Puluhan warga ikut datang. Anak-anak membawa bunga, orang tua membawa dupa, dan suara pembacaan kisah Raras menggema pelan di antara pepohonan. Tak ada tangis, tak ada jerit, hanya hening dan damai. Ketika upacara selesai, Tari menoleh ke arah Randy. "Apa kamu percaya arwah mereka sudah benar-benar pergi?" Randy tersenyum samar. "Kalau pergi berarti dilupakan. Aku harap mereka belum pergi. Karena selama kisah ini hidup, mereka juga hidup." Tari mengangguk, dan di saat mereka berjalan pulang, seekor burung putih kecil terbang melintasi pertigaan, lalu menghilang di balik cahaya matahari senja. Kisah Raras tidak lagi menjadi kutukan, tapi menjadi warisan. Sebuah pengingat bahwa kebenaran yang dikubur suatu saat akan muncul, seperti api dari dalam tanah. Dan cinta yang pernah dikhianati, bisa jadi cahaya yang paling terang, jika diberi kesempatan untuk dimengerti. Matahari mulai turun ke barat, mewarnai langit Karangjati dengan jingga kemerahan. Hari ini adalah peringatan pertama setahun kematian Bayu dan penyucian arwah Raras. Desa telah berubah, tapi yang paling berubah adalah Tari dan Randy. Tari kini menjadi penulis tetap dan pembicara budaya di sekolah-sekolah desa. Ia tak hanya menceritakan kisah mistis, tapi juga menyampaikan nilai-nilai keberanian, kejujuran, dan keadilan. Di hadapan para siswa SMP, ia berkata, "Jangan jadi orang pertama yang melempar batu. Dan jangan juga jadi orang yang diam saat ada yang dilempari." Suasana kelas hening, tapi hati mereka mencatat. Randy, di sisi lain, mengajar sejarah lokal. Ia membuat buku pelajaran baru berjudul "Cerita dari Tanah Kita, dari Kutukan Jadi Kehormatan." Ia mengumpulkan kisah Raras, Gunung Kunci, dan tokoh-tokoh lainnya menjadi bahan pelajaran wajib di sekolah Karangjati. Tepat pukul 6 sore, Tari dan Randy berjalan berdua ke pertigaan Gunung Kunci. Setiap tahun, mereka melakukan ritual kecil, membawa bunga, lilin, dan membacakan ulang kisah Raras di depan batu peringatan. Namun malam ini terasa berbeda. Saat lilin dinyalakan dan doa dibacakan, angin bertiup lembut. Daun-daun kering berputar di sekitar mereka, dan cahaya samar tampak menari di atas tanah. Tari tersenyum kecil, air mata menetes di pipinya. "Dia masih di sini. Bukan sebagai arwah," kata Randy, "tapi sebagai penjaga kebenaran yang akan muncul setiap kali ada yang difitnah dan dilupakan." Malam itu, mereka pulang dengan hati yang hangat. Namun di belakang mereka, cahaya itu tetap menyala sebentar, lalu perlahan menghilang bersama kabut tipis, meninggalkan pertigaan dalam keheningan penuh makna. Keesokan harinya, sebuah surat tanpa nama dikirim ke rumah Tari dan Randy. Hanya satu kalimat tertulis, "Terima kasih telah menjadikan aku manusia kembali, bukan lagi hantu." Tertulis dengan tinta merah samar, dan di bawahnya terlukis bunga Kamboja. Sudah 3 tahun berlalu sejak malam terakhir Raras menampakkan diri di pertigaan Gunung Kunci. Namun namanya tidak pernah menghilang dari ingatan warga Karangjati. Di tengah-tengah desa, berdiri sebuah taman kecil bernama Taman Raras Mulyani.
Taman ini dipenuhi bunga Kamboja dan rumput hijau, dengan bangku kayu yang melingkar menghadap ke utara, arah Gunung Kunci. Setiap sore, anak-anak kecil duduk di sana, mendengarkan tari membacakan kisah-kisah dari masa lalu. "Kenapa dulu Mbak Raras dibakar, Bu?" tanya seorang anak perempuan. "Karena dia berkata jujur, tapi tak ada yang percaya. Dan orang yang berkuasa saat itu memilih membungkamnya dengan api." Anak-anak menunduk. Tapi tak lama kemudian, salah satu dari mereka berkata, "Kalau nanti aku besar, aku pengin jadi orang yang percaya duluan." Randy kini diangkat jadi kepala perpustakaan desa. Ia membuka sesi bercerita malam setiap Jumat, dan buku Rambut Api dari Gunung Kunci sudah dicetak ulang 5 kali. Tak hanya dibaca warga, tapi juga menjadi referensi mahasiswa sejarah budaya. Namun suatu malam, seorang anak laki-laki dari desa sebelah datang diam-diam dan bertanya, "Pak, saya sering mimpiin cewek pakai kebaya putih, rambut panjang, senyum terus. Dia ngasih saya bunga Kamboja. Itu artinya apa ya?" Randy terdiam. Lalu ia bertanya pelan, "Apa kamu pernah menyakiti seseorang dan belum minta maaf?" Anak itu tertunduk. "Iya, saya fitnah teman sendiri. Biar saya yang naik ketua OSIS." Randy tersenyum. Mungkin dia bukan arwah, tapi mungkin itu cara semesta menyuruhmu memperbaiki apa yang kamu rusak, sebelum kamu terbakar oleh penyesalan. Hari-hari terus berlalu. Tari dan Randy menua. Tapi mereka tetap menjaga pertigaan Gunung Kunci seperti menjaga makam seorang sahabat. Setiap tahun, warga berkumpul membawa lilin dan bunga, bukan karena takut, melainkan karena hormat. Namun malam itu, di ulang tahun Tari ke-50, sesuatu terjadi. Saat ia meniup lilin ulang tahun di rumah kecil mereka, angin lembut berhembus ke dalam rumah. Lilin padam sendiri. Tapi tidak gelap, karena di meja makan, bunga Kamboja putih segar tiba-tiba sudah terletak di vas kecil. Tari menatap Randy dengan mata berkaca-kaca. Dia masih datang, meski tanpa suara. Randy menggenggam tangan istrinya. Dan akan terus datang, selama kisahnya tetap kita jaga. Di malam yang sama, langit Karangjati terlihat satu bintang bersinar sangat terang, lebih besar dari biasanya. Anak-anak kecil menatapnya dari jendela, dan salah satu berbisik, "Itu Mbak Raras ya?" Ibunya hanya tersenyum dan menjawab, "Itu cahaya orang yang dulu pernah dibakar. Tapi sekarang, jadi bintang yang jaga kita dari atas sana." Pagi itu, Tari duduk sendirian di Taman Raras Mulyani. Di pangkuannya, terbuka buku harian lama yang sudah mulai menguning. Halaman pertama tertulis tangan dengan tinta usang. "Jika aku mati, bukan karena api yang membakarku, tapi karena suara yang tak pernah kau dengarkan." Itu tulisan terakhir dari Raras, ditemukan dalam catatan keluarga Joyo yang tersisa, dan baru belakangan diketahui. Tari membacanya dengan napas berat, dan kali ini tidak menangis lagi. "Kau tidak mati sia-sia, Ra. Tidak lagi." Sore harinya, Randy menerima undangan dari Universitas Kota. Mereka ingin menjadikan kisah Raras sebagai bagian dari kurikulum etika dan sejarah sosial. "Kisah ini bukan hanya horor," kata si dosen, "tapi pelajaran tentang diam yang mematikan, dan keberanian yang menyala bahkan setelah mati." Randy tersenyum bangga. Semoga tak ada Raras-Raras baru yang harus lahir dari api. Di desa, Tari kini menjadi penasehat budaya lokal. Ia mengajak para remaja untuk membuat teater keliling, membawakan drama Rambut Api dari Gunung Kunci ke desa-desa lain. Ketika pertunjukan dilakukan di luar kota untuk pertama kalinya, banyak penonton menangis, bukan karena takut, tapi karena tersentuh. Seorang penonton berkata, "Saya pikir ini kisah hantu. Tapi ternyata, ini kisah kita semua. Karena di sekitar kita, pasti ada yang pernah dibakar oleh fitnah." Malam itu, Tari dan Randy kembali ke pertigaan. Seperti biasa, mereka menaruh lilin dan bunga. Tapi kali ini, mereka tidak berkata apa-apa. Tak perlu, karena dari dalam hening malam itu, terdengar angin berhembus pelan.
Dan dalam hembusan itu, seperti ada suara lirih, lembut, dan tenang. Aku tak lagi marah. Aku sudah tenang. Tapi jangan biarkan aku dilupakan. Tari menutup mata. Ia tahu itu bukan halusinasi. Tenanglah, Raras. Suaramu akan terus kami jaga. Karena kebenaran tidak bisa dibunuh. Tidak oleh api, tidak oleh sejarah. Langit malam di Gunung Kunci menjadi saksi. Tak ada lagi jeritan. Tak ada lagi bayangan. Hanya cahaya kecil dari lilin. Dan rasa damai yang turun seperti embun di atas pertigaan yang dulu pernah menjadi tempat kematian. Kini menjadi tempat pengampunan. Api bisa membakar tubuh, tapi tak bisa membakar kebenaran. Raras Mulyani, 1902-1903. Suara yang akhirnya terdengar. 10 tahun telah berlalu. Desa Karangjati tumbuh menjadi desa budaya. Jalan-jalan setapak menuju Gunung Kunci kini dipenuhi lampu lentera dan papan-papan berisi kutipan dari kisah Raras. Setiap bulan purnama, ritual, malam lilin, diselenggarakan. Tak lagi karena takut, tetapi untuk merayakan keberanian satu suara yang dulu dibakar hidup-hidup. Tari dan Randy telah menua. Rambut mereka telah memutih, tapi semangat mereka tak pernah padam. Kini mereka tidak hanya dikenang sebagai saksi sejarah, tetapi sebagai penjaga warisan moral yang hidup dari generasi ke generasi. Anak-anak, cucu-cucu, bahkan para pendatang dari luar kota menyebut mereka dengan penuh hormat. Ibu penjaga suara, dan Bapak penulis api. Pada suatu malam yang hening, Tari berdiri seorang diri di pertigaan Gunung Kunci. Di tangannya, sebuah buku terakhir yang belum ia publikasikan. Judulnya, Kebenaran yang Tak Pernah Mati. Ia letakkan buku itu di bawah batu tempat lilin biasa diletakkan. Lalu ia menyalakan satu lilin terakhir. Angin berhembus lembut. Cahaya lilin menari kecil. Langit bersih. Tak ada kabut. Tak ada bayangan. Namun, di balik angin malam yang hening, Tari tersenyum. Karena ia tahu, ia tidak sendirian. Raras, api di tubuhmu sudah padam. Tapi terang dari kisahmu akan terus menyala di hati semua orang. Sampai dunia tak lagi buta oleh fitnah. Sampai tak ada suara yang dibakar dalam diam. Seorang gadis kecil membaca buku tua di perpustakaan kota. Judul di sampulnya nyaris pudar. Rambut api dari Gunung Kunci. Ia membaca perlahan. Bibirnya bergumam pelan. Ini kisah Raras ya, Ma. Ibunya mengangguk. Ya. Kisah seorang perempuan yang dulu dibakar karena berkata jujur. Dia menyeramkan. Ma. Tanya sang anak. Sang ibu tersenyum. Tidak. Dia penerang. Seperti lilin yang menyala saat dunia gelap. Kisah Raras telah usai, tapi maknanya akan hidup. Setiap kali seseorang memilih berkata benar, meski dunia berusaha membungkam. Jangan takut jadi suara kecil, karena kadang, suara kecil itulah yang menyalakan cahaya besar.